Oke, sekarang kita masuk ke dorongan untuk mati. Sekarang udah paham mengenai libido. Sekarang kita fokus lagi di mortido, di dorongan untuk matinya. Nah, kalau kita bicara libido itu itu udah populer banget ya bicara libido. Cuman untuk mati ini kan tidak sepopuler libido. Nggak dikaji, nggak ada pengkajiannya. Terus tapi kalau di pemahaman Freud ini dorongan mati itu adalah masuknya dorongan agresi. Itu dorongan yang menyebabkan orang ingin menyerang orang lain, berkelahi, berperang, atau marah, di mana tujuan akhir dari hidup adalah mati. Ini Freud. Tujuan akhir dari hidup adalah mati. Ini Freud ya. Itu. Kalau teori agresif pasti udah banyak juga ya teori agresivitas, tapi itu nanti kita bahas. Tapi kita coba pahamin dulu Freud dalam melihat dorongan untuk mati ini. Beliau melihat dorongan untuk mati ini dari prajurit yang trauma ya. Jadi prajurit trauma itu kan dia mengulang-ulang kejadian-kejadian buruk ya. Jadi Freud ini kayak heran gitu, ini orang ngapain sih ngulang-ulang terus kok kayak pengen mati aja. Tujuannya apa pengen mati seperti itu. Akhirnya terus ide seperti itu. Begitu juga dengan tak umpet ya. Tak umpet kan anak terancam ya. Ini ceritanya tak umpet antara ibu dan anaknya. Anak itu kok merasa senang main tak umpet, padahal kan itu ancaman kalau ibunya bilang. Nah ini Freud juga jadi pertanyaan buat Freud. Begitu juga dengan pasien kompulsif seperti itu. Jadi pasien yang mengulang-ulang menyakiti diri sendiri, kayak goles-goles benda tajam ke tangan seperti itu. Freud mengamati ini seperti itu. Jadi tindakan-tindakan yang mengarah ke kematian seperti itu. Tapi karena ini bagi Freud sendiri ini kontroversial mengenai agresivitas menuju kematian ini, bagi Freud sendiri juga masih ragu-ragu. Jadi dia masih hitungannya masih spekulasi ya, dan di dalam teori psikanalisa pun juga kurang berkembang seperti itu. Tapi di lain sisi ini peluang untuk diselidiki lebih jauh, kaitannya dengan IT ya, terutama. Sebab teori agresivitas yang berkaitan dengan psikanalisa itu nggak dibahas sama sekali. Sedikit dibahas. Nah, maksudnya dalam hal yang berbeda seperti itu. Jadi ini ada sebuah pintu masuk ya, pintu masuk untuk memahami suatu naluri selain libido ya, selain libido yang ada di dalam diri manusia. Oke, next. Kita untuk memahaminya, kita lihat ini saya coba kategorisasikan secara sederhana aja ya, biar nggak terlalu muter-muter, nggak terlalu rumit. Pertama kita pahami dulu libido secara sederhana. Ini memahami naluri dasar ya. Kalau ini kalau anggapannya dengan teorinya Pak Victor tadi ini, setiap sel punya ini. Setiap sel mempunyai ini, punya kebutuhan untuk berkembang biak, kebutuhan untuk hidup seperti itu. Jadi ini dorongan libido berdasarkan prinsip kenikmatan, itu kuncinya. Ini libido nih, dalam prinsip ini libido. Dan ini bekerja dengan prinsip kenikmatan. Jadi berkembang biak itu rasanya nikmat, terus makan itu rasanya nikmat, minum itu rasanya nikmat, terus tempat tinggal maksudnya tempat istirahat ya, tidur cari kasur yang enak, pakaian yang nyaman. Jadi dorongan-dorongan untuk mencari kenyamanan atau kenikmatan. Ini libido, kita sudah sangat mengenal ya mengenai libido ini. Nah, cuman di dalam kebutuhan dasar untuk hidup atau untuk tetap hidup itu ada yang namanya berusaha untuk mempertahankan diri nih di dalam libido ini. Ini ada kebutuhan untuk ada dorongan untuk mempertahankan diri ya, mempertahankan diri. Jadi apabila ada ancaman atau misalnya orang tua yang melindungi anak, ibu yang melindungi anak, itu kan sebuah naluri ya, naluri kehidupan untuk melindungi anaknya. Ini kan proses kebutuhan juga untuk tetap hidup dan tetap eksis seperti itu. Nah, jadi kebutuhan dasar untuk hidup ini ditambahkan lagi mempertahankan diri. Jadi makan, minum, tempat tinggal, pakaian, dan mempertahankan diri. Sementara kalau untuk yang berkembang biak udah nggak ada tambahan lagi, udah jelas ya. Berkembang biak itu seks, libido, udah itu kenikmatan. Nah berikutnya kebutuhan dasar untuk hidup ditambahkan lagi dengan mempertahankan diri. Nah mempertahankan diri. Nah mempertahankan diri ini ternyata dia kan tidak menggunakan prinsip kenikmatan ya. Mungkin ada perasaan lega ya, lega lah selamat gitu kan karena bersama diri tetap hidup gitu. Cuman kan dia tidak bekerja berdasarkan prinsip kenikmatan seperti itu. Prinsipnya beda. Walaupun lega pun juga nggak akan lega seperti melakukan hubungan seksual atau makan enak seperti itu kan.
lega pun ya lega selamat dan nggak akan mengulang lagi gitu kan. Proses memperankan diri ini kalau udah selamat ya selamat aja gitu kan, nggak mungkin nyari lagi, misalnya ada bencana alam gitu, nyari bencana alam supaya mengulang kejadian mempertahankan diri lagi itu enggak. Jadi mempertahankan diri ini mempunyai prinsip yang berbeda dengan prinsip libido. Seperti itu. Jadi di dalam kebutuhan dasar prinsip ini ada proses, ada usaha juga untuk mempertahankan diri yang prinsip kerjanya tidak berdasarkan prinsip kepuasan atau kenikmatan. Jadi dicurigai ada prinsip-prinsip lainnya juga seperti itu. Nah, terutama nih tambahnya lagi di pertahanan diri ini ternyata juga kadang-kadang butuh tindakan agresif seperti itu kan. Kalau kita diserang gitu kan, akhirnya kita nyerang balik untuk mempertahankan diri. Jadi ada juga tindakan agresif. Nah, karena ini dalam pertahanan diri ini ada tindakan agresif, bisa kita masukkan juga ke dalam kebutuhan dorongan untuk mati seperti itu. Karena sama-sama ada tindakan agresifnya. Jadi seperti ini. Di dalam untuk hidup ini kebutuhan untuk berkembang biak, kebutuhan dasar untuk hidup, makan, minum, tempat tinggal, pakaian. Di sini ada dorongan mati, kebutuhan dasar untuk hidup, tindakan agresif mempertahankan diri, tindakan agresif menyakiti diri sendiri. Ini kita masih Freud yang kita mulai modifikasi ya. Kita masukin tindak. Tadi kan kalau aslinya ini nggak ada nih, yang teori aslinya nih hanya ini dan ini aja nih, menyakiti diri sendiri. Cuman kita masukin lagi tindakan agresif mempertahankan diri, kita masukkan ke dalam sini. Cuman permasalahannya kalau di sini kebutuhan dasar untuk hidup ini bertabrakan dengan dorongan untuk mati nih. Tapi ini nggak bisa masuk ke sini karena di sini harus prinsip kenikmatan seperti itu. Sementara mempertahankan diri ini ya nggak nikmat. Kalau nikmat orang akan terus berulang cari cara untuk bertahan hidup seperti itu. Akan nagih. Ini nggak nagih ini kan mempertahankan diri ini. Nah jadi caranya di sini tapi tentangan dengan ini seperti itu. Tentangan dengan dorongan untuk mati ini. Soalnya ini kan untuk hidup soalnya itu, bukan untuk mati. Ini kita bongkar lagi caranya bisa kita bongkar lagi untuk mengakali bentrokan ini untuk perlawanan ini, yang ini beda ini. Caranya dengan menghilangkan istilah libido dan mortido dahulu. Jadi dorongan untuk hidup dan dorongan untuk matinya ini dihilangkan dahulu. Jadinya seperti ini. Yang ada hanyalah dorongan-dorongan tanpa kita terpaku pada kata libido dan mortidonya. Jadi hanya ada dorongan untuk berkembang biak, dorongan untuk bertahan hidup, dan dorongan agresif untuk menyakiti diri sendiri. Seperti itu. Ini hanya dorongan-dorongannya saja. Oke, sampai sini dulu. Ya, ada waktu. Terus ya ada pertanyaan sampai sini mengenai proses kita melupakan libido mortido dulu, kita masuk ke dorongan-dorongannya saja. Ya, itu tadi kan ada dorongannya untuk bertahan hidup dan dorongan untuk kenikmatan begitu kan, yang prinsipnya kenikmatan. Lalu prinsipnya tadi bertahan hidup itu mungkin kelegaan gitu ya. Wah, lega nih, selamat gitu kan. dari hidup. Ya. Tapi dia nggak mau lagi. Nah, yang jadi pertanyaan ini, kalau buang air besar itu dorongan apa? buang air. Itu dorongan apa? Lega. Orang nggak mau lagi. Nggak mau lagi merasa pengen buang air gitu, tapi terus saja muncul gitu. Itu masuk kategori yang mana tuh Pak Bayu? Itu nanti bisa dijawab pertanyaan itu mungkin nanti, tapi kalau di sini belum bisa dijawab kalau di sini penjelasannya ya. Menarik sekali bisa mikir ke buang air gitu Pak. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Jangan Pak Victor terus. Buang air, gatel gitu kan, itu ya, apa tuh dorongan? Ya, itu nanti ada. Cuma sampai ngantuk. Sini dulu. Soalnya ya, ini masih ke agresif, seperti itu kan, masih berdasarkan agresivitas. Seperti itu. Di sini kan yang di sini ini agresif aja nih. Kenapa ini digabung dorongan untuk mati? Karena dorongan ini kan dorongan agresif. Sementara dorongan hidup ini dengan libido ya, dan kenikmatan. Bagiannya seperti itu. Oke. Tapi itu kenapa istilahnya disebut dorongan mati ya? Padahal tindakannya itu tahan hidup gitu kan. Tapi kenapa disebutnya istilahnya dorongan mati ya? Awalnya yang dorongan mati Pak. Freud itu kan awalnya ini nggak ada nih. Ini nggak ada. Nah ini.
Freud ini begini, Hmm. mati aja emang dia. Ini saya tambahin memang. Kan kalau saya tambahin kan makanya jadi aneh kan. Ada hidup ada mati, makanya saya hilangkan di sini. Hilangin aja udah. Iya, hilangin dulu aja. Seperti itu. Ini modifikasi Freudnya seperti Nanti itu. bukunya, kalau dihilangin nanti bukunya judulnya bukan Mortido dong Pak. Hilang untuk Karena sementara. Mortidonya hilang. Iya, betul. Oh, Mortido saya hilangin dulu. Oke. Ya, ini namanya melakukan apa sih namanya? Downgrading. Ke dorongan-dorongan saja. Oke. Nah, di antara ketiga dorongan ini, saya lanjut lagi. Ini kan yang jelas ini sudah ini nih, dorongan untuk berkembang biak, untuk tahan hidup, sandang pangan papan ini udah jelas banget ya. Ini nawi dasar. Sementara tindakan agresif ini kan dua-duanya ini walaupun keluar maupun ke menyakiti diri sendiri ini masih sangat meragukan nih kan. Sebenarnya apa sih ini agresivitas ini, dorongan agresivitas ini kan? Nah, dorongan agresif ini kita fokuskan, ini kan disebutnya artinya ada dua berarti kan. Yang satu agresif menyakiti diri sendiri, yang satu agresif untuk mempertahankan diri. Nah, sebenarnya kalau kita kaji sedikit aja lebih jauh, nah ini, menurut Freud ini, dorongan agresif menyakiti orang lain merupakan bentuk displacement dari dorongan agresif menyakiti diri sendiri. Jadi displacement itu pemindahan ya, pemindahan misalnya begini, displacement itu termasuk mekanisme pertahanan ego. Jadi displacement itu misalnya begini, saya dimarahin sama guru saya, misalnya saya sekolah, terus saya merasa kesal, cuman saya nggak bisa balas ke guru saya nyakitin hewan peliharaan saya, anjing saya pukul-pukulin, seperti itu, saya kesal kan, nah, itu displacement pemindahan. Begitu. Nah, menurut Freud seperti itu. Dorongan aslinya itu adalah dorongan nyakiti diri sendiri. Cuman karena nyakiti diri sendiri itu nggak bisa, dia lebih milih menyakiti orang lain. Itu Freud. Asumsinya Freud. Dia juga bilang, bukan bilang ini teori, dia masih asumsi juga, masih ragu-ragu. Cuman menurut dia ini displacement. Nah, kalau kita kaji lebih jauh lagi mengenai dorongan menyakiti diri sendiri ini, sebetulnya kan dorongan agresif menyakiti diri sendiri ini kayak trauma gitu kan. Kayak trauma itu sebenarnya kan berawal dari suatu kejadian di luar diri. Misalnya trauma bencana alam, itu kan ada kejadian di luar diri dalam bentuk bencana alam. Terus karena dia trauma, dia mengingat terus kejadiannya, akhirnya menyakiti diri sendiri. Sama kayak orang perang gitu kan, korban perang gitu, PTSD, post trauma sindrom PTSD, perang gitu kan, prajurit perang. Kan dia pas pulang dari medan perang, dia akan mengulang-ulang terus kejadian-kejadian buruk dia, memori-memori buruk dia. Jadi seolah-olah dia menyakiti diri sendiri. Cuman sebelum itu terjadi kan dia ada kejadian di luar diri dia yang menyerang dia, dalam artian itu bentuk pertahanan diri juga sebetulnya. Jadi sebenarnya itu dorongan agresif untuk pertahanan diri seperti itu. Jadi bisa dibilang kebalik gitu kan, kebalik yang tadinya menurut Freud ini dorongan agresif menyakiti orang lain bentuk displacement-nya, justru dorongan menyakiti diri sendiri ini merupakan bentuk displacement-nya. Aturannya dia menyakiti orang lain, cuman karena nggak bisa, dia jadi menyakiti diri sendiri. Seperti itu. Itu proses traumanya. Jadi istilahnya kebalik. Kalau pakai logika itu, maka dorongan agresif menyakiti diri sendiri itu sebenarnya merupakan bentuk lanjutan dari dorongan agresif menyakiti orang lain. Atau bertahan hidup maksudnya. Dorongan agresif untuk mempertahankan diri. Karena gagal mempertahankan diri, maka dia menyakiti diri sendiri. Kalau seperti itu, maka untuk sementara ini dorongan agresif menyakiti diri sendiri ini, karena bentuk lanjutan dari dorongan agresif mempertahankan diri, ini bisa dihilangkan. Contohnya seperti ini. Nah, tinggal 1, 2, tinggal berkembang biak, tahan hidup, senang pangan papan, dan agresif untuk bertahan hidup. Menyakiti diri sendirinya sebenarnya ini jatuhnya ke sini. Cuman karena itu jadi trauma, jadi terlihat menyakiti diri sendiri. Itu asumsi sampai saat ini yang saya di bab 2 ini. Seperti itu. ya. Ada pertanyaan? Ya, yang jadi pertanyaan adalah apa fungsi menyakiti diri sendiri itu, manfaat menyakiti diri sendiri itu bagi si tubuh itu. Kenapa tubuh itu untuk bertahan hidup harus mengingat trauma-trauma yang itu justru tidak mengenakan buat tubuh itu sendiri. Kenapa tubuh melakukan seperti itu? Kira-kira Sigmund Freud membahasnya nggak? Freud justru itu naluri yang paling awal. Dia nggak bahas.
justru itu dorongannya, yaitu kita manusia pengen tujuan mati itu, makanya dia menyakiti diri sendiri. Itu doang penjelasan Freud. Mengapa prajurit perang itu menyakiti diri sendiri, ingat-ingat kejadian yang tidak mengenakan, habis itu sampai depresi, kadang-kadang sampai ada yang bunuh diri. Ya karena itu nalurinya. Itu jawaban Freud. Ya, jadi ini kan ada satu kontradiksi kan, tujuan hidup adalah mati gitu ya, tapi si orangnya tidak mau mati gitu kan. Tujuan hidup mati, tapi disuruh mati duluan nggak mau gitu. Gitu kan. Ya. Tapi disuruh mati nggak mau gitu. Dia tetap pengen hidup gitu, bertahan hidup. Tapi tujuannya Menikmati mati. penderitaannya, Pak Victor, menikmati penderitaan. Itu mah bukan saya banget, itu mah Pak Andreas banget kali. Nih, dalam derita membawa nikmat. Membawa nikmat. Ya, kalau Freud beranggapan kalau ya, dorongan libidonya itu lebih kuat, Pak, lebih kuat daripada dorongan untuk matinya. Jadi dia ditekan. Bagaimana dia, ya itu tanggapan apa alasnya Freud ya. Tapi ini spekulasi dalam artian dia pun juga sebenarnya ragu Freud itu untuk dorongan untuk matinya ini. Seperti itu. Jadi belum tuntas ditemukan misterinya, Freudnya keburu mati gitu ya. Kayaknya begitu. Kalau dorongan untuk mati itu sebenarnya bukan naluri dasar itu. Itu justru penyimpangan dari naluri dasar yang displacement tadi, benar. Itu penyimpangan. Nggak ada orang naluri dasarnya itu, semua naluri dasar itu bertahan hidup. Naluri dasar itu bertahan hidup. Orang yang namanya bakteri aja juga bertahan hidup, virus bertahan hidup, semua kepingin eksis. To eksis itu naluri dasarnya apapun ya. Yang tadi Pak Victor bilang benar itu. Sel pun juga punya apa ya, kecerdasan sendiri. Ya, kecerdasan itu diekspresikan dalam bentuk nalurinya tadi. Nalurinya apa ya? To exist. Sesimpel itu. Nah, to exist itu bisa diterjemahkan seperti apa ya? Ya, tadi untuk exist itu mencari seeking pleasure misalnya gitu. Nah, kenikmatan lah tadi ya dibilang kenikmatan. Nah, kenikmatan itu ikutin aja di apa namanya di diagram Maslow itu loh. Kenikmatan yang versi mana? Oh, masih batasnya masih fisik. Oh, lebih atas lagi sosial. Oh, lebih atas lagi apa? Sampai aktualisasi diri, termasuk kenikmatan spiritual sekalipun itu juga kenikmatan, itu juga libido. Menurut saya seperti itu. Ya, menarik memang itu apa? Itu yang. Tapi Pak Andreas ada juga. Ya Pak Andreas, tapi ada juga orang yang apa namanya kayak hiperseks gitu ya. Dia nikmat mengalami hubungan seksualnya kalau dilukai, dipecuti, dicambuk-cambuk begitu. Sampai dia perih-perih baru dia ngerasa nikmatnya gitu. Itu apa tuh? Menyakiti diri sendiri tapi terasa nikmat gitu. Itu fenomena apa Pak Andreas? Eksisnya itu justru menyakiti diri sendiri gitu kan. Baru dia bisa orgasme gitu kan. Itu fenomena apa tuh Pak Andreas? Hampir sama kayak fenomena ini ya, apa namanya Stockholm Syndrome ya. Bahwa apa yang namanya dia disandera tapi dia menikmati di sanderanya itu ya hampir sama kan itu. Itu kalau orang sadomasokis ya. Nah, susah banget sih ngomongnya. Nah, itu ada kan ada filmnya apa Mas Bayu. Nah, Mas Bayu pasti inget ini. Ya, Jung. Acara Jung. Nah, itu ada filmnya tuh. Ya, filmnya ini apa? Green ya. Ya. Grey. Iya, Grey apa itu? Nah, itu menurut saya itu kan ya itu kayak tadi Stockholm Syndrome, mirip itu. Orang yang intinya dibully, ya dia akan melakukan membuli juga gitu loh. Dan dia menikmati. Kurang lebih seperti itu. Tapi silakan pakar-pakar ini psikologi yang jawab ini, yang lebih kompeten. Di sini ada
Pak Gibran ya. Pak Gibran mungkin ada masukannya nih, psikolog kita. Yang dimana tadi. Ya lanjut Pak Victor kalau ada masukan. Ya, ya itu kan apa namanya menganggap bahwa itu tuh apa kenikmatan berarti bisa juga libido gitu. Tetapi sekaligus mortido begitu kan ya. Karena dia memukuli dirinya sendiri gitu. Dia libido gitu, menikmati kenikmatannya gitu. Tapi sekaligus mortido gitu. Ini kan fenomena yang luar sama biasa. kayak adrenalin junkie sebetulnya, sama kayak gitu. Ya kan canduan adrenalin itu kan sebenarnya ancaman, kayak orang naik ke roller coaster gitu kan, itu kan menegangkan, tapi orang suka. Ini sebenarnya sama kayak petak umpet. Yang tadi Freud bingung itu, kok petak umpet anak suka gitu kan, padahal kehilangan. Sama sebenarnya, itu juga apa namanya, kasusnya sama. Modelnya sama sebenarnya. Itu kasus sebenarnya petak umpet. Kalau kasus kompleknya ya adrenalin itu. Kasus hadisnya ya SM itu, sadomasokis. Ya, adrenalin itu kan unik gitu kan, dia tertekan gitu, tapi di dalam ketertekanan itu ketagihan gitu, pengen lagi. Adrenalin junkie. Itu mungkin apa ya? Padahal kan tadi kalau orang tertekan gitu, misalnya kena musibah apa gitu, dia bertahan hidup gitu untuk mendapatkan kelegaan yang tidak mau diulangi lagi gitu. Tetapi kalau naik jet coaster gitu, dia jerit-jerit kayak udah mau mati gitu kan, tapi udah turun antri lagi naik lagi. Nah ini fenomena apa gitu. Di situ ada mortido sekaligus libido. Gitu. Libido, betul. Ada adrenalin, ada kelegaan. Mudah-mudahan nanti babak selanjutnya kita bisa mengkaji lebih jauh ya, membahas mengenai adrenalin ya. Nanti ada juga membahas mengenai adrenalin. Dan saya sedikit lagi lanjut. Nah, karena tinggal sisa 3 dorongan ini, tinggal dorongan untuk kembang biak, dorongan untuk tahan hidup, pandang pangan papan, dan dorongan agresif untuk tahan hidup. Pertanyaan tinggal satu nih. Apakah dorongan agresif untuk bertahan hidup ini termasuk naluri dasar atau bukan? Itu kan. Kalau dua ini jelas nih kan, untuk pandang pangan papan, untuk kembang biak ini naluri dasar. Tapi apakah agresif ini termasuk naluri dasar atau tidak? Termasuk. Nah, sebentar, Pandai. Soalnya berkembang biak kan jelas ya, berkembang biak jelas itu tanpa ada rangsang dari luar, itu apa namanya, pengen berkembang biak gitu. Apalagi kalau ada rangsangan dari luar, lebih pengen lagi. Begitu juga sandang pangan papan gitu kan. Lapar itu dari dalam ya. Kalau ada aroma menyengat ya tergoda lagi. Nah, kalau agresif ini kan dari luar nih. Kalau nggak ada ancaman dia santai-santai aja seperti itu. Nah, ini yang jadi pembahasan berikutnya mengenai agresivitas di bab 3 ya, bab 3 dan bab 4 nanti mengenai homeostasis. Jadi agresif ini kita akan kaji untuk selanjutnya. Yang 2 ini udah cukup, yang membiak dan tahan hidup kita sudah paham. Nggak agresif ini. Kalau masuk pun seperti apa jenisnya? Maksudnya kita bongkar agresivitas ini seperti apa. Itu nanti di bab selanjutnya. Apakah Pak Victor? Ya. Pak Victor coba, ya, menurut Pak Victor apa? Ya, silakan. Nah, pertanyaannya dijawab dengan pertanyaan lagi gitu kan. Apakah hewan ketika agresi gitu itu hanya melulu isinya naluri dasar enggak? Kan kalau manusia punya budaya ya, punya akal budi, punya istilah itu, punya superego dan ego yang mungkin itu tidak dimiliki oleh hewan gitu kan. Nah, kalau hewan itu melulu gitu kan, ibaratnya begitu, melulu naluri dasar gitu kan. Reaksinya tuh reaksi-reaksi naluri dasar aja gitu kan. Nah, itu bedanya dengan manusia, ada satu perkembangan di dalam struktur kemampuan pikirnya gitu kan untuk berbudaya gitu. Sehingga agresi ini juga bisa juga dipengaruhi oleh cara berpikirnya gitu. Nah, tetapi agresi ini juga kan ternyata dilakukan oleh hewan gitu kan, agresi untuk bertahan hidup gitu kan. Nah, kalau disimpulkan, kalau kita pakai pendekatannya hewan, ya mungkin bisa saja bahwa agresi itu ya naluri dasar gitu, bertahan hidup. Hanya di manusia mungkin
ada peradaban, jadi cara beragresinya agresi yang beradab gitu. Ada lagi lain lagi dengan berpolitik misalnya, itu agresi beradab gitu. Pertanyaannya Nggak pernah gini, berpolitik. Pak Victor, Ya? kalau yang saya kaji itu agresif itu paling naluri paling dasar atau lanjutan dari naluri dasar? Nah, kalau hewan punya lanjutan naluri dasar nggak? Itu dia. Nah, Itu pertanyaan. naluri dasarnya kan Nah. cuma satu sebenarnya. Yang tadi saya bilang bahwa naluri dasar itu adalah to exist. Nah, kalau sudah ngomong to exist ya berarti bertahan hidup itu ya sama kan. Bagian dari to exist tadi. Atau mempertahankan kenyamanannya lah, seperti itu. Kalau kenyamanannya dicabut, ya dia pasti nggak mau, protes dia. Ya, ini menarik. Ya. Ini kan sambungan dari diskusi saya sama Pak Andreas di grup yang sangat kecil itu. Jadi kalau dibongkar sedikit, dipelajari lagi agresivitas itu kan awalnya dari gerak refleks. Gerak refleks itu sebenarnya, jadi saya baru tahu ternyata ini perkembangan pemikiran dari asal studi Pak Andreas, gerak refleks ternyata ada dua. Yang satu itu gerak refleks menghindar, itu terjadi kalau ancaman itu bersifat merusak indera kita. Satu lagi adalah gerak refleks menyerang. Itu kalau kenikmatan kita diambil. Kayak singa gitu atau anjing yang tiba-tiba diambil tulangnya, itu dia akan menyerang otomatis seperti itu. Jadi gerak refleks itu ada dua ternyata. Jadi gerak refleks menghindar dan gerak refleks menyerang seperti itu. Itu kalau kita coba bagi lagi ke dalam gerak refleks. Nanti ada di pembahasan di bab selanjutnya itu mengenai gerak refleks. Cuman di buku saya itu baru di gerak refleks menghindar. Saya baru mikir mungkin ada juga gerak refleks menyerang setelah diskusi sama Pak Andreas. Yaitu tadi ketika kenikmatan kita direbut. Itu mungkin dalam hewan akan memunculkan gerak refleks menyerang. Itu nalurinya. Tapi gerak refleks juga dipengaruhi oleh sebuah stimulus yang termemorizing gitu. Ada anjing juga yang kalau udah termemorizing tertentu dengan kondisi tertentu, diambil tulangnya nggak refleks tuh. Nah itu diambil diam aja gitu. Saya nggak paham pengaruh gitu dari hormonnya gitu ya. Kalau luka atau kalau luka itu kan jelas ya, ada sel yang tergores, ada sel yang terluka, itu otomatis gerak refleks menghindar, dalam artian ada adrenalin yang aktif. Kan kalau makanan diambil itu pengaruh di inderanya itu di mana, saya masih belum terlalu paham seperti itu. Terus contoh orang ditato tuh loh, orang ditato gitu kan ya. Itu kan disakiti gitu kan kulitnya gitu kan sampai berdarah-berdarah gitu kan, ada gambarnya. Tapi udah tato sekali dua kali, lama-lama ketagihan, pengen lagi dia menikmati lukanya. Menikmati itu adrenalinnya. Rasa sakitnya itu menikmati, itu SM lagi. Dia juga nggak pengen sakit, tapi jadi ketagihan ditato gitu. Saya nggak ngerti itu. Dan refleksnya justru refleks mencari itu, memberi, bukan refleks menghindar, bukan refleks menyerang gitu. Pas pertama kali refleks menyerahkan diri gitu. Itu ini Pak, tahan aja. Awalnya nahan aja. Begitu ada juru tato, tiba-tiba dia datang gitu, nyerahin tangannya seperti gambar. Dan itu kategorinya tidak menyerang juga tidak menghindar gitu. Ada proses kognisinya, Pak, proses egonya. Ada egonya yang nahan itnya sebenarnya menghindar, kan? Otomatis kan itu tubuh ya. Otomatis ya refleks aja gitu. Gitu. Ketika lihat jalan-jalan gitu kan, jalan-jalan itu ada tato shop gitu, masuk aja itu pengen ditato. Itu refleks gitu. Itu udah egonya itu. Dan otomatis aja gitu. Ya. Nah, Mas Bayu mau tanya, ini apa namanya, diilhami sama Pak Victor tadi, antara libido dengan apa namanya, dengan sampai kecanduan lah ya, kecanduan ya, kasus orang kecanduan yang tadi disakiti dan seterusnya lah, termasuk kecanduan narkoba lah. Nah,
hubungannya ataupun ininya apa namanya keterkaitannya seperti apa ya Pak Bayu? Kalau ini kan apa ketergantungan ya. Sebenarnya itu kan ketergantungan kan. Proses ketergantungan itu kan sebenarnya awalnya itu dari kecemasan. Jadi ada rasa cemas. Kalau saya nggak tergantung sama itu, cemas saya tinggi. Ada kecemasan dulu. Jadi ketergantungan untuk menghilangkan kecemasan. Jadi libidonya itu dasarnya adalah kecemasan. Seperti itu. Dasar libidonya kecemasan, bukan. Jadi beda dasar libido. Apakah dasar libido itu dari kecemasan atau dasar libido dari kebutuhan fisik aja. Jadi udah ada perbedaan yang dasari libido itu muncul seperti itu. Kalau orang kecanduan itu dasarnya kecemasan, bukan naluri asli tubuh juga udah ada modifikasi kecemasan dalam diri dia. Seperti itu. Itu kalau kecanduan. Bukan naluri dasar alamiahnya. Ya, bukan naluri dasar normalnya, sewajarnya, bukan naluri dasar sewajarnya, bukan libido sewajarnya, tapi libido yang berdasarkan kecemasan. Fisika kecemasan. Jadi kalau dia nggak dapat, dia akan merasa cemas. Seperti itu. Kalau dia nggak mendapatkan libidonya, nggak memasukkan libidonya, dia merasa cemas. Kalau orang normal ya nggak ketagihan ya, ketika dia nggak dapat libidonya ya dia nggak cemas, itu aja. Nggak ada kecemasan. Pertanyaan selanjutnya, ya, di mana batasnya antara itu itu masih libido, masih naluri dasar kita, sampai suatu ketika itu sudah menjadi penyakit lah, katakan seperti itu. Ya kalau kita bilang tadi kecanduan itu kan sudah termasuk penyakit lah ya, seperti itu ya. Kapan batasnya kita menganggap itu, oh ini masih naluri dasar, oh begitu selangkah lagi, wah ini sudah masuk penyakit atau sudah masuk kecanduan tadi gitu. Ini sebenarnya yang bisa jawab Mas Gibran ini. Gibran nggak mau jawab ini. Mas Gibran mungkin bisa bantu ini apa, dia seorang latar belakang psikologi klinis ya. Mungkin dasar-dasar kecemasan ukurannya seperti apa. Kalau yang saya paham, kecanduannya itu sudah mengganggu ya. Dalam artian yang paling bisa jadi patokan ya, apakah kecanduannya itu sudah mengganggu pola hidup dia sehari-hari. Biasanya itu orang baru periksa. Ya, ada juga kecanduan emosional anak terhadap orang tua, begitu kan? Kecanduan emosional anak terhadap orang tua, gitu kan? Jadi ketika orang tuanya tidak ada, gitu, dia itu merasa kehilangan, gitu, nggak bisa mandiri, begitu kan? Secara emosional, gitu. Itu juga kecanduan, gitu. Jadi kayak contoh lah masyarakat di Sunda itu orang mangan ngumpul gitu, sehingga dia nggak berani pergi ke daerah-daerah yang luar mengembara gitu. Nggak berani mengembara gitu kan, karena dengan mengembara ini hilang gitu ikatan emosional dengan orang-orang yang dia anggap itu dicintai gitu. Memakai istilah cinta lagi, padahal sebenarnya kecanduan, ketergantungan, ikatan emosional gitu kan ya. Nah begitu, sehingga tapi ada juga anak yang mandiri secara emosional gitu. Jadi mandiri secara emosional itu ketika ada orang tuanya dia happy, dan ketika tidak ada orang tuanya juga dia bisa happy gitu, bisa tetap happy gitu kan. Bisa tetap comfort gitu, bisa tetap nyaman gitu. Ada orang tua dia nyaman gitu, ada kebersamaan dia nyaman, mengembara pun dia nyaman. Nah itu kan sebenarnya ada satu kemandirian secara emosional. Jadi artinya kalau istilah di Buddha itu lepas dari kemelekatan mungkin gitu. Nah, Mas Gibran mungkin nih mau jawab sama Pak Heri. Mas Gibran, mengenai kecemasan ini apa nih ukurannya nih? Cuman wajahnya aja yang muncul, tapi tidak ada suaranya.
Kalau itu tadi termasuk mungkin kalau yang Pak Victor jawab itu mungkin masuknya ke ini ya apa ke bisa aja masuk ke budaya juga dalam dalam artian superegonya membatasi hal seperti itu kayak gitu. Jadi kenapa dia orang Sunda seperti itu belum tentu masuk ke ketergantungan juga, dalam artian masih masuk ke budaya superego aja. Ukuran dari kecemasan itu masuk ketergantungan itu adalah kecemasan itu ya kalau sepemahaman saya ya apakah itu sudah mengganggu kehidupan sehari-hari, apakah itu sudah mengganggu kondisi fisik, misalnya gara-gara itu jadi obesitas, misalnya tergantungan terhadap seks jadi kelelahan, terhadap makanan jadi obesitas, atau tergantungan terhadap harta misalnya jadi serakah, korupsi, seperti itu, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Dan artian tergantungan ini dalam mengatasi kecemasan ini superegonya sudah terkalahkan dengan seperti itu. Jadi nalurinya ini udah sangat kuat karena kecemasan sangat tinggi. Jadi libidonya ini udah egonya ini udah nggak bisa nahan libidonya ini, superegonya keok gitu kan. Jadi superegonya nggak bisa membatasi dan akhirnya dia melakukan hal-hal yang merugikan dirinya sendiri seperti itu. Jadi obesitas. Jadi kalau korupsinya terkontrol gitu atau dibatasin karena sadar tapi korupsi itu nggak apa-apa gitu ya Mas Bayu. Kalau masyarakatnya menganggap superegonya menganggap korupsi itu wajar-wajar aja gitu. Kan ada superego juga soalnya. Korupsi tidak korupsi kan itu penilaian sebetulnya. Ya, gitu kan. Budaya satu masyarakat. Kalau masyarakatnya acceptance itu menerima gitu ya. Mau dikorup juga ya biarin aja gitu kan. Itu bukan masuk ke gangguan jatuhnya. Ya karena ada satu konstitusi bahwa ada satu konstitusi nilai bahwa korup itu merugikan ya. Jadilah itu perbuatan yang tidak baik gitu kan. Tapi ya terlepas dari baik dan tidak baik gitu kan, itu kan jadi super ego sebetulnya kan ya, gitu. Ya. Terlepas dari tidak baik di dunia libidonya ya urusannya bertahan hidup gitu. Dia korup untuk bertahan hidup gitu. Bertahan hidup dari kecemasan dia akan miskin gitu kan, hidup dalam kekurangan gitu. Ya, jadi apa namanya cukup cair ya, soalnya di sini ada peranan superego juga dalam budaya. Kalau dalam Jung itu superego itu kalau menurut saya belum lebih jauh ya, itu ini persona shadow-nya dia. Persona itu idealisme kan, persona itu topeng. Idealisme seperti apa dan setiap persona itu menghasilkan shadow atau bayangan seperti itu. Jadi misalnya pada persona dalam bentuk religion atau agama, shadow-nya ya fanatisme pada agama itu sendiri kayak gitu. Jadi pembentukan antara persona shadow-nya ini. Kalau personanya korupsinya oke-oke aja ya sudah. Gak masalah kayak gitu. Mungkin juga termasuk kecemasan untuk tidak berbuat baik gitu ya. Jadi tidak berbuat baik itu cemas. Gitu. Cemas. Jadi dia harus berbuat baik terus gitu kan. Pencitraan berbuat baik gitu. Karena dia cemas gitu, takut dikucilkan oleh masyarakat, takut apa. Patokannya dalam dunia psikologi itu juga dia tidak mengganggu pola hidupnya sehari-hari. Habis itu baru orang itu melakukan pemeriksaan ke psikolog, habis itu melakukan rangkaian tes, ketahuan nih, ini orang cemas apa enggak, seperti itu. Kayak gitu sih. Mas Bayu, kalau sudah sampai sakit, ya sakit dalam arti kata udah ada gangguan, nah itu memang sudah pasti penyakit. Maksudnya batas kewajarannya ini kan sebenarnya nggak jelas. Oh, saya korupsi dikit, nggak apa-apa. Korupsi banyak, nah, dikit sama banyaknya itu kan kan tipis bedanya. Sama kayak OCD lah ya, OCD ya takut virus, terus cuci tangan sampai 10 kali. Oh ya kalau 10 kali cuci tangan itu artinya OCD, udah OCD dia. Tapi kalau 3 kali belum misalnya gitu. Nah, batasnya ini di mana gitu. Untuk korupsi apa untuk keseluruhan? Bukan. Tadi bukan spesifik untuk ngomong korupsi, tapi ngomong tentang gangguan atau kecanduan dan sebagainya tadi. Ya. Itu sudah disebut gangguan
yang keluar dari libido yang sebagai naluri dasarnya itu bila mana gitu, batasnya mana? Ya, itu tadi apabila sudah mengganggu pola hidupnya sehari-hari. Gitu. Jadi anggapan masyarakat. Ya, kayaknya sudah mengganggu kebebasannya. Gitu. Jadi ketika pikirannya ingin berbuat A, tapi dia tidak berdaya untuk terus berbuat B, begitu. Kalau di psikologi sih Kayak enggak. sekarang orang Kalau di psikologi sih apa patokannya cukup sederhana ya yang saya pelajarin itu. Jadi tadi kalau orang itu masih bisa kerja, makan, minum, tidur dengan baik-baik saja, teratur ya sama. Tapi misalnya tidur udah susah, kelelahan ekstrim, kerja udah nggak fokus, nah itu berarti ada masalah. Seperti itu patokannya. Kalau di dunia psikologi. Ya, Baru tapi orang kalau sudah gitu ya udah terlambat Mas Bayu, udah nggak ketolong kalau itu. Kebanyakan udah pasti rumah sakit jiwa itu. Psikolog dulu lah, Nggak, Pak. tapi maksud saya Psikolog dulu baru rumah sakit jiwa. Kalau sih makanya biar kita ini apa kita mengedukasi, ayolah rajin-rajin periksa ke psikolog sebelum terlambat. apa psikolog makanya itu cuma dikasih brosurnya dibagi dulu. Orang psikolog tuh begitu, padahal begitu kasih ke begitu datang psikolog cuma dikasihnya paracetamol. Panadol, Pak. Ya Panadol, cuma pereda cemas saja. Masalahnya nggak selesai, pulang ke rumah jadi lagi cemasnya. Dihipnotis. Ya, dihipnotis 3 hari, 4 hari, begitu sadarnya balik lagi, cemas lagi. Jadi keprihatinan kita juga sih. Memang kita sendiri pun mengenai kecemasan pun juga belum terlalu ya tadi batasan-batasannya apa sih sebetulnya seperti itu kan. Makanya saya ekstrim tarik batasan, takut aja ada gangguan. Itu saya pribadi. Iya, tapi itu sudah sakit. Kalau Mas Bayu itu sudah sakit. Maksudnya kalau sudah masuk ke situ gangguan ya sudah sakit itu. Tapi sebelum sakit itu kan pencegahannya loh, Mas Bayu. Maksudnya kan warningnya itu loh. Warningnya apa? Batasannya. Jangan lewatin sini ya. Kalau kamu lewatin sini, nah maksud saya seperti itu. Nah, ya, deteksi dininya ya. Menambahkan patokan gangguan psikologis teman-teman. Ya benar Pak Victor. Early warning system. Waduh. Kalau saya pribadi kalau nggak dites psikologi saya nggak tahu ini orang sakit apa enggak. Nah, kalau Mas Bayu gampang, disuruh ngisi dulu kuesioner. Baru tahu, waduh, orang ini sakit. Gambar, Pak, kalau saya, Pak. Tapi begitu biasanya psikologi itu kayak dokter spesialis begitu. Dokter spesialis itu kalaupun sakit apapun, misalnya dia spesialis bedah, sakit apapun harus dibedah gitu pengobatannya. Internis gitu, sakit awal ya periksanya internis gitu kan. Oh penyakitnya penyakit dalam nih pasti gitu. Ada yang sakitnya di luar, oh ini pasti dalamnya yang sakit gitu kan. Orang internis. Nah psikolog juga gitu. Ada yang orang psikolog spesialis, misalnya psikologi anak spesialis apa namanya yang sekarang lagi happening tuh ADHD misalnya ya gitu kan. Ada orang ada anak misalnya hiperaktif sedikit, wah ADHD gitu. Diarahkan ya, sudah diarahkan ya. Diarahkan sama opininya begitu kan, opini spesialisasinya begitu. Nah, langsung begitu hiperaktif sedikit, wah begini. Aneh sedikit, wah ini gejala ini gitu kan. Karena memang semua gejala tuh mirip-mirip gitu. Kayak orang sakit juga semua gejalanya panas begitu kan. Ya, sebenarnya kepentingan paracetamol adalah meredakan panasnya, memberikan kesempatan tubuh recovery gitu kan. Sebenarnya nanti yang terapinya itu self-nya gitu kan. Nah, jadi tugas paracetamol itu hanya meredakan sehingga tubuh mampu berdaya untuk merecovery-nya gitu kan. Ya. Keren Pak Victor. Nah,
saya jadi ini Nah, sebagai itulah tugas-tugas psikolog. ini sebagai penutup ya. Udah jam ini saya ingin cerita sedikit. Ini ada hubungannya juga dengan tadi dengan Pak Andreas mengenai kecemasan. Mengapa saya bikin buku ini, gitu kan? Dari pengalaman saya kerja di bidang sebagai asisten psikolog klinis ya, tahun lebih gitu kan. Saya menemukan memang gejala awal itu sebelum orang mengalami gangguan itu kecemasan, gitu kan. Jadi rata kecemasan baru kecemasan menurun kalau ada bentuk ketergantungannya, tapi selalu ada kecemasannya seperti itu kan. Nah, akhirnya saya nantang ke diri sendiri. Kecemasan itu kan basicnya kan adalah artinya adalah takut terhadap hal yang tidak pasti ya. Itu kecemasan. Pengertian kecemasan adalah takut terhadap hal yang tidak pasti. Nah, kemudian saya tantang gitu kan, untuk menjawab kecemasan ini saya tantang, apakah jangan-jangan takut ini udah gangguan seperti itu. Dan apabila takut ini gangguan, apa yang diganggu? Seperti itu. Ini tantangan, ini masih asumsi mengapa saya bikin buku. Tadi itu dari kecemasan, sendiri takut ada yang tidak pasti. Akhirnya saya pikir jangan-jangan takut ini gangguan. Dan kalau gangguan, apa yang diganggu? Nah, mulailah pendidikan saya ke naluri dasar. Jadi memang pertanyaan Pandas itu memang lagi diselidiki. Memang susah ini memahami kecemasan, apakahnya gangguan psikologisnya apa sih sebetulnya supaya kita bisa jaga-jaga gitu kan. Seperti itu. Nah, harapannya ketika kita tahu naluri dasar ini, sama-sama kita kaji, kita bisa tahu nih, akhirnya kita bisa paham di mana sih batas-batas orang mengalami gangguan psikologis seperti itu. Kita cari runutannya dari gangguan paling dasar sampai gangguan yang paling ekstrim. Seperti itu. Sehingga kita bisa batasin nih. Kayak gitu. Ini latar belakang pembuatan buku. Jadi bentuk tantangan asumsi saya sendiri ya, jangan-jangan di balik rasa takut itu ada sesuatu gitu kan. Jangan-jangan ini mengganggu sesuatu. Itu sih penutup dari cerita lahirnya buku Mortido. Ya, dan tindak lanjut dari buku Mortido menurut Pak Andreas, Pak Bayu harus bikin buku indikator deteksi cemas dini. Nah, jadi sebelum terlanjur cemas yang tidak diperbaiki bisa diantisipasi sedini mungkin. Ini deteksi ketergantungan merupakan bentuk gangguan dari kecemasan gitu kan, individualnya seperti apa gitu kan. Ya bisa ditelaah. Bikin buku alat deteksi cemas dini. Jadi sebelum ketakutan berlanjut udah diantisipasi cepat gitu. Ini sudah jam 10 malam nih, Pak Victor, Pak dan kawan-kawan. Pak Lutfi, makasih tadi, Pak Faisal, Pak Andreas, Pak Tony. Thank you. Terima kasih. Sama-sama. Ini kita lanjut di kelas-kelas berikutnya, di jadwal berikutnya untuk membahas bab berikutnya mengenai agresivitas. Oke. Ya, terima kasih. Selamat malam. Rahayu. Malam. Terima kasih. Yuk, sampai ketemu. Hah? Pak Victor udah mau tanya, Pak Victor. Kenapa? Ada yang ditanyakan Pak Victor. Sebenarnya ngobrol Pak Victor enakan lewat Zoom soalnya daripada lewat HP nggak jelas soalnya Pak Victor. Iya. Putus suaranya. Benar, lewat Zoom jelas. Putus-putus. Lebih enak lagi ketemu di Ristafel. Putus sambil makan. Betul. Kalau nggak ke Bandung. Kalau saya ngobrol ke BSD. Kalau saya ngobrol sama Pak Sugiran itu, gitu kan ya, startnya jam 9, selesainya bisa jam 5 sore, jam 6 sore itu. Aduh. Ya, Pak. Itu belum beres, bisa diterusin itu. Ya, orang restonya nggak nyamperin, Pak. Orang restonya nggak nyamperin. Papa, maaf Pak, udah. Udah tahu dia Pak Bayu.
Nggak berani sama Pak Victor ya. Berani. Ya. Jadi Ini Pak Bayu. Pak Marijo ini. Obrolannya asik nih Pak Bayu. Ya, Pak Victor. ya berkat Pak Victor juga. Iya. Ya, saya undang-undang anak-anak psikologi juga, itu anak psikologi yang ini dari kampus saya. Jadi ya, psikologi. ya, kebetulan kan filsafat pendidikan. Iya. Jadi melihat manusia itu komprehensif gitu. Ada pendekatan psikologi, pendekatan antropologi, pendekatan sosiologi, pendekatan ekonomi, pendekatan Ipolexos Butan Kamrata. Jadi melihat manusia harus komprehensif, baru bisa bikin satu struktur sistem pendidikan untuk konteks gitu.